Saya mau bahas tentang kasih karunia ya. Kita buka di kitab Matius 14 ayat 15 sampai 21. Matius pasal 14 ayat 15 sampai 21. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa." Lanjut ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." 17. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 20. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. 21. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin. Kita kembali ke awal. Ceritanya tentang 5 roti 2 ikan. Ya, pada waktu malam hari, murid-muridnya datang kepada Yesus berkata, "Guru, suruh kurang orang banyak segini ini, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa." Saudara fokus ya, ini luar biasa memang. Ini bicara tentang waktu yang ada. Malam hari harusnya kalau mau cari makan di mana? Betul? Betul ya? Apalagi ini di desa. Muridnya bingung. Wah, ini malam hari ini, waktunya makan ini. Dia bilang, dia ambil sikap, "Guru, suruh pulang orang banyak ini." Ini ada satu pemikiran secara pemikiran manusia. Ya, halo, amin. Tetap fokus ke depan. Ada pemikiran manusia yang nggak mungkin ini terjadi. Amin. Ya, ini pemikiran manusia ya. Ini sudah malam. Mau makan apa kita? Ya, ayat 16. Saudara lihat di sini ya. Waktu Yesus merespon muridnya, Yesus bilang apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi makan. Dari mana? Ayat 17. Nah ini, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayo, fokus ke sini, nanti jangan sampai pulang bingung apa maksudnya. Ini sudah tengah malam, gak ada makanan. Kenapa? Saya mau tanya sama saudara yang masih bingung-bingung, mau cacatan, gak boleh cacatan ya sama Tuhan ya. Fokus ke sini, amin. Ya, oke. Ini pada waktu muridnya bicara, "Guru, suruh pulang orang banyak ini." Kenapa muridnya berbicara seperti ini? Halo, ada yang tahu nggak? Hah? Ada yang tahu nggak? Nanti kan sudah lihat sini, sudah dibaca, itu ada bocorannya ini. Ada yang tahu nggak? Ayo, tahu nggak? Ayo siapa? Apa? Siapa lagi? Hani? Apa? Makanannya nggak cukup katanya Hani. Ada berapa? 5 roti, 2 ikan. Murid ini sudah tahu saldonya. Dia lihat, wah nggak cukup, suruh pulang aja. Kadang kita lihat seperti itu kan ya. Kita lihat kan, ini nggak bercanda, lihat kan. Loh ini gimana ini? Anak jatuh tempo sekolah ini. Ini gimana ini? Tagihan ada yang lagi nih ya, kita belum masuk, baca teman-teman ya, gitu ya. Ini melihat. Saudara kan berkata seperti ini, "Dia lupakan, dia nggak tahu, dia nggak usah sekolah ya non ya, apalagi nggak ada duit." Bukan itu jawabannya. Tapi Yesus bilang, "Beri makan." Ayat 16.
luar biasa ya. Kita kalau baca sama firman Tuhan ini luar biasa. Yesus ini hebat. Dia bilang, kamu harus memberikan. Harus anakmu sekolah. Harus tanggung jawab pembayaran. Kita anak Tuhan. Kita anak Raja. Dia punya kuasa. Dia berikan kita yang terbaik. Kita anaknya. Gak mungkin ditinggalkan sama bapaknya. Ada amin? Amin. Yakin Yesus pasti beri kita jawaban. Kamu harus memberi makan. Kita seperti apa saat ini? Kalau dari yang pertama ini sudah menunjukkan bahwa mereka sudah gak sanggup dan mereka gak mau peduli. Amin. Apakah kita seperti itu? Ada teman sakit, kita seolah-olah nggak tahu. Ada daripada ditelepon nanti nganterin ke dokter repot ini ya, lagi sibuk. Apalagi bayarin obat lagi. Apakah kita langsung merespon? Ayo tak antar dong, tak cari dokter. Kita yang mau mana? Apa kita mau? Nggak tahu, ini bukan urusan. Muridnya bilang apa? Suruh pergi aja daripada repot. Satu buku tipis, makananku nggak ada. Amin. Kita mau yang mana? Tapi kalau saudara mau lari dari kenyataan, Yesus gak izinkan itu. Yesus mau saudara mau peduli. Yesus mau saudara dipakai supaya kemuliaan dinyatakan. Melalui peristiwa anak sakit, saudara sakit, teman sakit, ada yang butuh dibantu, didoain, itu Yesus mau. Harus. Gak bisa kita lepas tanggung jawab. Yesus mau kita mau pelihara anak kita, nyekolahin anak kita. Yesus mau. Dan dia pasti cari jalan keluar yang terbaik. Di sini dikatakan malam hari. Saudara perhatikan, jangan andalkan kekuatanmu ya. Tuhan itu no limit. Secara otak manusia bilang malam kartu mati deh. Mau makan apa? Yesus gak ada kartu mati. Dia kalau memberkati saudara, mau pagi, mau siang, mau malam, kamu pun tidur diberkati Tuhan. Amin. Dengan kesehatan kamu bangun sehat, berkat mengalir. Jangan dibatasi malam hari sama siang hari. Ini firman ini berkatakan dia pada waktu malam hari Yesus atraksi kita dinyatakan kemuliaannya. Berkatnya dialirkan luar biasa malam hari. Terus gimana ini kalau ada kesulitan? Apakah saudara masih bilang aku nggak kuat, aku nggak cukup? Lalu berarti nggak ada malam hari dong. Berkatnya cuma pagi. Ini namanya kasih karunia. Allah memberi kita itu hal yang indah. Kasih karunia memberikan hal yang indah. Tidak ada nilainya, nggak bisa ditafsir dengan keuangan. Harganya berapa? No limit, tidak bisa dihargai. Karena dia pengorbanannya dahsyat. Ini kasih karunia. Makanya Tuhan selalu berkarya dalam hidup kita. Kita diberikan kasih karunia, kita diberikan satu kekuatan, kita diberikan waktu yang sama dalam kehidupan. Rasanya saya pernah khotbah dari dulu ya, saya bilang Tuhan itu maha adil. Kenapa saya bilang maha adil? Kita semua menikmati hal yang sama 24 jam dalam kehidupan. Amin. Matahari terbit ya dimulai dari jam 5 sampai setengah 6 kurang lebih segitu. Terbenamnya juga sama. Antara si masyarakat kecil, menengah dan besar. Antara si tua dan si muda. Antara remaja dan si kakek nenek. Sama ya? Sama. Masa beda? Oh beda deh, khusus hari nanti terbenamnya jam 8 karena hari lagi butuh uang nih, dia lagi butuh kerja. Biar terbenamnya jam 8 dia bisa on going. Ketawa. Ada yang gitu. Sama kan? Sama. Kenapa kok berbeda? Ini PR ya. Kenapa kok berbeda? Berbeda karena pada awalnya
Amin. Amen. Pemikirannya mulia Yesus. Ini sudah malam. Aku sudah ada umur, maklum aku orang gak mampu. Pengaminan terus ya gak benar. Aku gak sanggup. Suruh dia aja deh. Amin. Amen. Sama semuanya 24 jam. Jangan beda dalam mengambil sikap. Jangan beda dalam mengambil tingkah laku pemikiran dengan Tuhan. Konsepnya Yesus Tuhan itu adalah Allah yang Maha Adil. Amin. Ya, jangan dibatasi waktu malam hari ya. Fokus ke firman. Saya lebih tajam lagi. Ini pemikiran pertama. Jangan dibatasi sama Tuhan. Kalau saudara batasi, berarti saudara masih bekerja susah payah. Banting tulang, meres keringat, meres jemuran, nanti semua yang penting istri nggak boleh dibanting, pasang itu kalau saya. Suami juga nggak boleh dibanting, kalau saya. Amin. Amin. Kuatkan yang kuat sama Tuhan. Jangan kamu main otot mau sampai habis, saudara. Tuhan kasih semuanya sama. Amin. Ya, oke, kita lanjutkan berikutnya. Ini berapa ya lagi asik? Ini belum panjang. Panjang kalau semuanya bagus ya. Ini baru dari 2 ayat 17 ya. Yang pertama tadi saya nasihat, jadi kita harus peduli. Kita nggak boleh lari dari kenyataan, harus tanggung jawab. Karena Tuhan memberkati kita. Kita nggak bisa bilang, oh ini kondisi gini, anakku tak berhentikan sekolah. Oh ini kondisi gini, aku nggak bayar utang. Utang sudah dibayar. Selama kita ada kemauan, saudara pasti ada jalan keluar. Nanti saya kasih contoh, ada kita sama air. Ini bicara tentang 5 roti 2 ikan. Ciri khasnya bisa nyiapin air, kalau saya kasih contoh saya. Ya, saya kira nggak mau nyiapin air sama gelas. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ayat berapa ini? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Pada waktu ditunjukkan 5 roti 2 ikan, Yesus bilang, makasih. Ayo. Kamu pernah bawa nggak masalahmu kepada Tuhanmu? Apa kepada temanmu dibawakan? Apa kepada telepon boleh dibawa? Sampai ini, telepon. Jangan dekat-dekat ego gigit. Apa bahasa Tuhan? Ada hal yang spesial supaya saudara bisa menerima kuasa kasih karunia ini luar biasa. Ada hal yang spesial kalian bawa di dalam hadirat Tuhan. Jangan ngelamun, justru nggak ke hadirat Tuhan ngelamun nanti nggak dapat apa-apa. Bawa ke hadirat Tuhan. Ada satu yang dipersembahkan melalui kebaikan, melalui berkat yang dialirkan sama Tuhan. Ada hubungan kamu sama Bapak, ada hubungan anak dengan orang tua. Kita sama Bapak di surga, sama Yesus itu adalah orang tua kita. Yang setuju katakan. Saya kasih contoh ya. Pas waktu saya ulang tahun, anak saya tahu kesukaan saya apa. Saya nggak sebutin deh, langsung ya. Ada kasih kado spesial. Pak ini buat Bapak. Oh dia suka yang bagaimana penampilan saya, kostum apa gitu ya. Saya lihat, saya sampai terharu, saya bilang luar biasa. Terus dia bilang gini sama saya, yang penting Papaku suka. Ini mahal loh. Saya bilang sama dia, ini mahal. Kamu nggak usah beli Papa mahal-mahal. Gak apa-apa. Kita hubungan. Dua-duanya kompak. Ternyata istri saya juga ngikut-ngikut. Oh ternyata sama istri. Apa yang terjadi? Saya terasa haru. Saya melihat anak saya ini semakin sayang. Ini anak tahu
kesukaan papanya. Saudara tahu kesukaan Yesus itu apa? Kita hidup di dalam kasih karunia, kita juga bisa membagi kasih kepada orang. Kita harus bisa membagi hal yang lebih kepada orang lain. Kita harus peduli sama seseorang yang perlu kita bantu. Amin. Itu pernah gak di Bapak? Saudara bagaimana doanya selama ini? Pernah gak saudara doa? Tuhan, aku sebagai tim doa, kirim orang yang perlu tak doain. Siapa supaya bisa mengenal Kau Yesus, supaya bisa tahu kemuliaan Tuhan. Ada yang doa kayak gitu kan? Apa Tuhan berkatilah usaha? Kalau saya dijawab, saya cuma melihat raut wajah aja deh. Dari sini gak ada bercermin pribadi. Ini bercanda ya. Doanya yang mana? Berkati anak cucuku. Apa Tuhan kirim aku yang ada orang yang perlu tak doain? Enggak. Ada yang perlu tak konseling enggak? Ada yang perlu tak bantu? Kalau Tuhan ngirim sama saudara, saudara nggak usah minta, pasti dikirim orang konseling. Kalau kamu dekat sama Tuhan, karena apa? Tuhan mau bagi kasih karunia. Kenapa sih kita ini kok egois? Kenapa sih kita kok cuma taunya aku, giliran kamu EGP deh, teman gua pikirin. Doanya yang mana ini? Halo? Doa yang itu apa yang ini? Dua-duanya. Jawaban status kok bagus. Tidak dipercaya. Apa cuma timpang? Ini puji Tuhan dua-duanya. Ada yang cuma enggak, aku dulu deh. Nanti yang itu aku lupa ya doain. Aduh, kemarin temanku sakit ternyata sudah sembuh ya, puji Tuhan ya, ada sembuh sendiri. Ada nggak persembahan seperti ini? Yang pelayan-pelayan Tuhan terutama, ada nggak? Atau yang bukan pelayan Tuhan, tapi ya kita berdoa untuk semua, karena kasih karunia tidak hanya untuk pelayan Tuhan, tapi untuk semua. Pernah bawa persembahan ini doa? Lalu pernah doa kayak gini? Tuhan kirim orang ke Tuhan sing tak doa siapa? Tuhan kirim orang ke Tuhan sing tak bantu siapa? Apa saja cuma doa Tuhan bantu aku, bantu aku. Seperti anak saya lagi ke saya, dia nggak bilang Pak, nanti Papa ulang tahun terakhir kita makan yang enak ya. Dia nggak bilang gitu, tapi dia kasih hal yang lebih pada saya. Saya kaget. Benar. Ini hikmat dari Tuhan. Bawa hal yang lebih kepada Tuhan. Bawa. Yesus buka. Ayo, bawa sini. Dia buka pintu untuk saudara dan saya. Bawa sini. Itu firman, bukan saya bicara. Dibuka firmannya. Ayat berapa itu? 18. Ya, 18. Bawalah kemari kepadamu. Bawa problem. Bawa hal rindu melayani. Bawa menjadi saluran berkat daripada Tuhan. Jangan cuek bebek. Amin. Amin. Ya, ulang nanti doain. Tuhan terima kasih saya dikoreksi ya sama Tuhan. Yes. Saudara mau melakukan kesibukan terus tanpa peduli serta hal yang lain yang berbagi berkat tentang kasih Tuhan. Saudara mau berubah untuk mau berbagi berkat kasih. Apa cuma egois, yang penting aku bisa ada duit, bisa jalan-jalan kalau minggu, kalau Senin kemana, Selasa kemana. Nah, 19 ya. Lalu seluruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambil, baca sama-sama, 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ini ceritanya berurutan. Pada waktu Yesus bilang
hari datang kepada. Betul? Kalau ada respon begini, harus datang orang percaya dulu. Saudara kalau mau berbagi kasih, Tuhan nggak mau berhutang sama kita. Saudara kalau mau membantu orang, Tuhan nggak mau berhutang sama kita. Saudara mau doain orang, tidak mau berhutang, dibayar. Saudara nggak usah minta. Kalau minta nggak benar, namanya jual beli. Tuhan nggak, bukan diajak transaksi, tapi kita menyenangkan Dia yang poin yang pertama dan selamanya. Saya perhatikan pada waktu 5 roti yang 2 ikan ini tadi hanya terbatas secara fisik. Betul ya? Ini terbatas secara fisik kan, benar ya? Jadi orangnya kadang gini, kita susah untuk berkembang, kita susah untuk maju karena kita tidak mau percaya sama Tuhan. Dia yang punya kekuatan yang no limit, Dia punya kasih karunia yang dahsyat dalam kita, dan kita diberi karunia yang luar biasa. Tapi kita bakri, kita orang yang kecil karena kita lihat fisik hanya ada di dalam 5 roti 2 ikan. Kita mau lari, tapi Tuhan bilang, ini Pak Putih. Jangan bunuh karena fisik. Apa yang terjadi? Pada waktu 5 roti dibawa dipecah-pecahkan. Lalu dia apa? Lalu mereka membagi-baginya kepada orang banyak. Ayat berikutnya. Tetap semangat ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Ini ada cerita di dalam proses. Kalau kita mundur ayat 19, ini proses. Pada waktu mujizat terjadi pada prosesnya. Paham? Dicatat ya. Yang duduk di belakang-belakang ini, saya lihat wajahnya dicatat, jangan nanti pulang begini. Ada proses waktu dipatahin. Saudara, saya kasih pertanyaan. Pada waktu roti 5 roti 2 kan ditaruh di dalam satu keranjang, dipatahin cetek, berapa jumlahnya? Dan tetap 5 roti 2 ikan. Waktu pertama kali ditaruh ya, belum dijalankan ya. Betul? Terus Yesus menengadah ke atas, mengucap syukur. Pernah nggak sih kita mengucap syukur? Walaupun disandarkan tipis. Apa kita mau marah-marah? Tensi naik nih, harus diturunin. Apa gitu? Pada waktu kalian mengucap syukur, setelah mengucap syukur itu ada satu hadirat yang Tuhan berkarya luar biasa. Hati kita di atas, connect. Tolong perhatikan ya, tetap fokus ya. Pada waktu kita syukur, karya Bapa berjalan. Pada karya Bapa berjalan dibagikan, ini mengalir. Ini namanya proses kehidupan mengalir sama Tuhan. Kalau saudara percaya, kamu berjalan untuk bekerja, karya Tuhan itu ada di setiap langkah hidup. Sambil berjalan karya Tuhan itu ada. Gak stop sampai situ, tapi dia terus berkarya, membahas berkat dalam kerja. Pada waktu dijalankan ini berkatnya mengalir. Stop. Masih ada satu. Dengar ayat berikutnya, coba lihat. Sisa berapa? 12 Penuh, nggak ada separuh. Ini kita mau uji iman tentang kasih karunia. Gimana ya caranya bisa kelihatan ya tentang 5 roti 2 ikan? Kalau berada di sini ya, ini orang nggak bisa kayak gini. Ini nggak tak minum, karena ini bukan air mata aja. Bisa nggak rekor? Gelas kosong. Amin. Diisi sama Tuhan. Kamu doa berbuat kebaikan,
Diisi sama berkat sama Tuhan. Diisi terus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur lancar, anak sekolah, kebutuhan hidup nutut, makan cukup, dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. Lanjut nggak? Lanjut? Enggak. Kenapa? Lupa. Betul? Ya. Jangan apa ya? Konsen. Dialirkan kepada orang yang membutuhkan, dialirkan untuk memberkati pelayanan, dialirkan untuk memberkati siapapun yang butuh, yang sakit diobati, disembuhkan, dibantu. Terima kasih Tuhan, saluran berkat mengalir dalam nama Yesus, disilakan sama Tuhan. Mengalir. Thank you Tuhan. Dialirkan lagi. Oke, tetap ke sini. Dialirkan lagi. Amin. Ya. Amin. Diberkatilah semuanya, ayo. Diberkati, dialirkan. Kasih orang yang membutuhkan, didoain ada yang sakit, kita pelayan yang benar, doain. Dengan mulai hati yang baik, diisi lagi. Terus saudara melihat, aduh, ini mulai diisi lagi. Bapak eman ya. Gak alir, emang tak simpen. Terus, gak nyumbang orang sih, gak ngisi kas, gak ngisi gereja, gak ngisi apa. Emang tak simpen naik, iki anu. Saudara jalan dalam kehidupan. Susut. Biaya keluar, biaya ini keluar, bayar ini, bayar itu. Habis tak beli deh. Tambah keluar. Ada sakit, ada ini, ada itu. Sampai segini, kamu lupa kalau tidak disambutkan berkat. Kalian panik. Wah, kerja panik ya. Dari pagi sampai malam, balik malam, terus tidur apa? Tidak tahu, pokoknya pagi siang malam. Matahari dipikirkan kita berenang jam 10 malam. Konsepnya salah. Kalau yang tadi ini salah. Harus pada waktu ini diisi diberkati, Anda alir. Kasih karunia dibagikan ke orang yang membutuhkan dalam nama Yesus. Amin. Pernah ada kayak gini? Aku lupa ya, selama ini aku lupa tidak diingat ini. Kadang secara telat, isi kas gereja telat, isi apa telat. Saya bicara ini bukan bicara tentang keuangan, tapi saya bicara tentang kasih karunia mengalir. Seperti roti daging berat, berjumlahnya nambah roti, ikan nambah banyak kan dialirkan, dibagi, pada stop. Sampai 12 bakul. Ya sudah stop. Coba ada 10.000, ya mungkin saya jalan terus. Tapi Tuhan tetap kasih limit yang lebih dari kita. Tinggal Tuhan melihat hatimu sejauh mana sama orang lain. Ya tahu saya kok dapat teguran keras hari ini tentang firman seperti ini. Karena kita banyak yang gak peduli sih. Kalau ada yang sakit aja mungkin kita nggak mau bantu orang daripada 1-2 orang, biarin aja dia sakit, yang sakit biar sakit. Gak gitu, bantu dia kalau sakit, bantu, mengalir, diisi lagi. Amin. Kok tegan, giliran nanti doain hari kok tegan. Paham ya tadi ya? Paham. Alirannya harus jelas. Kalau saudara masih salah pemikiran, doa sama Tuhan mereka percaya. Setiap orang diberkati hal yang lewat beda-beda.
lihat jumlah. Janda miskin pun dia tidak lihat angkanya, tapi dia hal yang memberinya dengan hati. Itu apa? Nanti sampai yang mana itu contohnya? Sampai nanti gini terus sampai di stop eman keluar itu eman tidak ngisi lagi. Terus saya penuhi lagi nggak bakal ngisi lagi. Salurannya dibunuh sendiri karena kita dengan kekhawatiran. Pada waktu kamu khawatir, kamu melihat biasanya ini kerjaan rame, aku lumayan bisa bantu ini. Sekarang sepi ya, sorry dalamnya. Imammu kacau kabeh, itu saudara kan terus dengan hal yang begini. Berhenti. Bukan Allah memberikan dan kepingin kita jadi dewasa. Tuhan selalu memberi, dia nggak pernah memberi orang. Tuhan itu luar biasa. Dia nggak pelit sama hidup kita. Cuma kita dididik itu dewasa menjadi saluran. Diberkati untuk memberi. Mau yang ini memberkati apa mau aman? Ya sudah, tidak ngisi lagi, selesai segitu. Nanti tumpah kalau diisi lagi. Sudah ya, bagus ya. Tuhan berkarya malam ini kita beda. Bagi kasih karunia, kita jalankan ini dengan sikap kita. Dengan perbuatan-perbuatan kita harus lakukan yang terbaik. Amin. Lanjut, next. Masih ada lagi, selesai. Saya berbicara sama istri nanti jam 1 di kamar terus. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki. Perempuannya nggak termasuk, karena perempuannya nggak bungkusan. Ini bercanda ya. Enggak lah ya. Jadi 5.000 laki-laki. Dan Allah berkarya atas laki-laki. Hai laki-laki yang di tempat ini. Siapa yang laki? Saya katakan dulu deh. Ini tidak perempuan kan repot. Laki ini bicara tentang iman. Ada satu pertanggungjawaban yang Tuhan support diberikan kekuatan sama kamu. Jadi yang laki jangan dikejutkan sama istrinya. Istri penopang, jadi balik. Semua dibebani istri, penopang dalam doa, bukan dalam fisik. Laki itu iman, harus supaya benar. Jangan ada apa-apa tunggu. Gak tahu, makanya bojoku. Gak tahu, makanya istriku. Biar istri bisa kerja, biar istri yang begini, begitu. Laki harus kuat dong. Dikasih power sama Tuhan. Dikasih hal yang lebih sama Yesus. Ya, laki kan ini kan? Amin ya laki. Tetap semangat ya. Ya, laki tetap semangat ya Pak Jepri. Laki kasih hal posisi yang kuat. Hadapin sikap dengan Tuhan. Tuhan berkarya atas kita semua. Dia memelihara anak istrinya dan jadikan satu penopang yang Tuhan kuatkan secara materi. Tuhan kasih modal kembangkan laki-laki kemarin. Wow. Saya baca firman ini luar biasa. Ada satu kekuatan yang lebih. Amin. Amin. Maka laki-laki ini secara konsepnya dia lebih banyak secara logika dan rasional. Kalau perempuan secara perasaan. Tapi memang harus dijodohkan begitu supaya balance. Ada hal yang luar biasa saling mengisi di dalam keluarga. Amin. Amin. Ya. Luar biasa. Yang amin semangat yang di depan. Kita diberkati Tuhan dengan malam hari ini. Amin. Cara mengalir kasih karunia yang luar biasa. Hadapi, ya, seperti dari awal
jadi saluran berkat. Jadi saluran berkat. Pada hati diberkati, saudara memberkati, saudara diberkati, saudara memberkati, saudara diberkati. Seperti tadi. Amin. Saudara memberkati, berkat tetap mengalir. Amin. Saudara memberkati, memberkati. Mengalir. Jangan di stop, nanti nggak ngalir lagi. Saya ngomong 2 kali, 3 kali. Memberkati secara apa? Pak persembahyan dalam Tuhan. Siapa ya Tuhan yang perlu tak doain? Ada yang sakit tak? Siapa yang perlu tak bantu? Ada yang perlu tak berarti mau tak? Apa cuma Tuhan berkat rono kerjaanku. Boleh, nggak ada yang larang. Tapi harus mengalir. Berkat pekerjaan, alirkan untuk orang. Berkat pekerjaan, bantu orang yang sakit. Berkat pekerjaan, bantu kasih di doamu, di manamu, di gerejamu. Jadi saudara berkat ke panti, ke orang yang membutuhkan mengalir. Bantu lagi, berkat ini mengalir. Supaya bergulung terus. Semua bisa menikmati kebaikan Tuhan dengan kemuliaan. Banyak di sekitar kita yang perlu kita tolong. Secara rohani juga perlu kita doa. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, saya minta pemain musik itu. Terima kasih.